Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini Pak? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Miss Debbie. Iya Pak, alhamdulillah saya baik. Mohon izin ini Pak, minta waktunya sebentar. Kami CGD Angkatan 7 Kota Medan ada tugas mewawancarai kepala sekolah mengenai dilema etika dan rujukan moral. Bersedia ya Pak ya? Ya, insya Allah. Baik Pak, langsung saja kita mulai Pak ya. Nah Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya, biasanya memang saya dalam mengidentifikasi yang terlebih dahulu memang kita harus pahami ya kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral. Saya akan cari tahu tentang kebenaran dulu pertama, kebenaran dan fakta-fakta. Jadi di situ baru saya bisa menentukan apakah kasus tersebut masuk dalam ranah dilema etika atau rujukan moral. Contoh, ketika kasus itu merupakan pertentangan antara dua kebaikan, misalnya dua kebaikan atau hal yang sama-sama benar, semua mengandung unsur kebenaran. Nah itu kan artinya saya berada di kasus yang disebut dengan dilema etika ya. Tapi ketika saya langsung berhadapan dengan fakta-fakta yang ada tadi, saya langsung dapat menyimpulkan, oh ini benar, ini salah, itu tentunya rujukan moral. Nah, jadi terlebih dahulu memang saya akan cari fakta, kemudian coba menggali lebih banyak informasi tentang kasus-kasus yang ada. Baik Pak, berarti dengan mengidentifikasi fakta dulu ya Pak ya, baru Bapak bisa apakah kasus tersebut dilema etika atau rujukan moral. Kita lanjut ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, terutama untuk kasus di mana dua-dua kepentingan yang sama-sama benar atau dua-duanya sama-sama memiliki nilai kebajikan? Ya, saya akan jauh lebih menggali fakta yang saya cari di awal yang saya sampaikan tadi ketika saya dihadapkan dengan kasus yang sifatnya dilema etika. Saya akan mencari atau menggali informasi lebih dalam tentang apa. Pastinya bukan tentang benar atau salah, karena dua pilihan ini benar, sama-sama benar ya, sama-sama benar. Maka saya akan mencari mana yang dia membawa kebenaran lebih lama. Itu yang pertama. Mana yang membawa kebenaran lebih lama dan mana yang memiliki manfaat lebih banyak. Nah, tentunya seperti itu. Saya akan memilah itu, menggali lagi, karena pastinya ketika ada dua kasus yang sama-sama benar, pastinya saya akan mencari mana yang lebih maslahat, mana yang lebih utama, lebih banyak manfaatnya. Dan manfaat itu mana yang lebih lama berjalannya manfaatnya. Terkadang ada sama-sama benar, satu program ini akan kita lakukan, ada usulan dari guru lain mengusulkan program yang lain. Ini akan saya timbang, program mana yang saya pilih. Ketika dua-dua program ini baik dan benar, maka program yang berdampak lebih besar, berdampak lebih banyak ke masyarakat yang lebih besar, itu yang saya pilih, dan dalam jangka waktu yang panjang. Oke baik, berarti lebih menggali faktanya lebih dalam ya Pak ya. Jadi juga memikirkan dampak jangka panjangnya ya Pak ya. Baik Pak, selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, prosedur yang saya lakukan selama ini yang pertama sharing pendapat. Ketika saya dihadapkan dengan kasus-kasus yang terjadi, saya selalu melaksanakan sharing pendapat dari beberapa pihak. Jadi untuk apa? Untuk mencari data yang valid. Nah, jadi sharing untuk mendapatkan data yang valid. Ketika data sudah saya dapatkan, saya akan merujuk kepada SOP yang berjalan, aturan-aturan dari sekolah yang berjalan, ada SOP. Data sudah valid, saya rujuk ke SOP yang benar. Nah setelah itu baru saya timbang mana yang lebih layak untuk apa yang dilakukan, misalnya dijalankan. Nah setelah itu pastinya saya akan sosialisasi, saya akan konfirmasi bahasanya gitu ya. Karena ini kan misal tadi ada dua usulan yang sama baiknya. Ketika saya memilih satu dari antara dua yang tadi sama baiknya, itu pastinya akan banyak guru yang bertanya.
akan banyak orang-orang yang kok milih itu ya Pak. Maka disitulah butuhnya konfirmasi. Ketika satu keputusan itu sudah dilaksanakan, konfirmasi. Kenapa kita pilih itu? Nah, apa manfaatnya? Seberapa banyak dampak kebaikannya ke depan? Nah itu. Nah, setelah konfirmasi itu, baru terlaksana jalan program itu. Oke, baik Pak. Berarti terstruktur ya Pak ya. Iya. Jadi yang keputusan yang benar sama benar tadi itu harus disaringkan oleh Pak ya. Baru merujuk pada SOP yang ada di sekolah tentunya Pak ya. Iya. Kemudian setelah itu Bapak menimbang dan selanjutnya untuk konfirmasi terhadap suatu keputusan. Oke Pak, lanjut ya Pak. Nah, hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Hal yang sangat efektif ketika kita menyelesaikan kasus-kasus yang bersifat dilema etika adalah ketidakberpihakan kita terlebih dahulu dengan kasus-kasus yang ada. Jadi kita sebagai seorang pemimpin, apakah itu pemimpin pembelajaran, apakah itu pemimpin dalam organisasi, dalam sekolah, kita tidak bisa memihak. Kita tidak bisa memihak ke salah satu ide. Misalnya Miss Debbie mengajukan ide tentang pembelajaran yang baik yang bisa dilakukan di sekolah. Tiba-tiba ada Miss satu lagi, misalnya seorang guru lagi mengajukan kepada saya juga sama. Berbeda idenya tapi sama-sama baik. Karena saya dekat sama Miss Debbie, saya tentu saya pilih Miss Debbie aja lah. Artinya ketika saya melakukan itu, saya tidak berada di tengah-tengah. Tadi kan proses awal saya akan cek, valid, kita gali informasi mana yang manfaatnya lebih besar. Bukan karena mana yang lebih dekat pemberi usul itu tadi atau pemberi masukan-masukan itu tadi. Jadi yang paling penting kita tidak berpihak dan kevalidan data itu yang kedua. Yang pertama kita tidak memihak dari dua pilihan yang terjadi itu. Kemudian kita coba semaksimal mungkin menggali data yang valid, karena data yang valid itu akan membuat keputusan itu jauh lebih baik. Itu aja sih. Oke, baik. Berarti yang efektif itu Pak, ketika Bapak mengambil satu keputusan, Bapak di pihak netral ya Pak ya, tidak ke pihak manapun, tapi tetap merujuk pada data yang valid ya Pak ya. Oke, baik Pak. Selanjutnya Pak, hal apa saja nih Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, objektivitas itu menjadi tantangan yang tersendiri ya. Karena tadi kita kan pasti punya kawan dekat, pasti ada yang mempengaruhi lebih besar. Itu merupakan tantangan. Nah, terlebih lagi untuk diri sendiri. Kemampuan kita berlaku adil, kemampuan kita mengambil keputusan yang bijak, tidak memihak ke siapapun, walaupun yang memberikan usulan atau salah satu di antara masalah yang harus dipecahkan atau diselesaikan itu adalah rekanan kita, teman dekat kita, atau bahkan guru kesayangan kita juga mungkin. Nah itu berat, itu yang paling berat lah ya. Ada perang di batin seorang pemimpin. Ada ketika dia memakai perasaan, maka disitulah akhirnya keputusannya tidak sempurna. Maka ketika dalam memimpin, untuk mengatasi itu ya kembali kita balancekan antara pikiran dengan perasaan, sehingga ada keseimbangan dalam memberikan keputusan itu. Oke, baik, berarti itu tantangan ya Pak ya, dimana kasus tadi sama-sama benar sebenarnya kan Pak. Jadi keobjektivitasan itu ya Pak ya. Oke, baik Pak. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal nih untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Saya pikir based on case ya. Jadi tergantung seberapa besar kasusnya, seberapa rumit dan sulit kasusnya. Ketika ada kasus yang saya hadapi dan itu menurut saya bisa saya selesaikan di hari itu, saya akan selesaikan di hari itu. Tetapi ketika ada pilihan-pilihan yang membutuhkan pertimbangan yang mendalam, maka saya tidak akan putuskan di hari itu. Saya kembali ke step tadi yang saya jelaskan di awal. Saya akan mencari data dulu. Saya akan
sharing pendapat dulu dengan siapa, apakah guru, apakah manajemen misalnya. Begitu data sudah kelar, baru saya akan putuskan. Dan biasanya saya mengambil waktu untuk kasus-kasus yang besar itu di kisaran 3 sampai 6 hari atau seminggu ya. Oke, baik. Berarti untuk jadwal sendiri itu tergantung permasalahannya gitu ya Pak ya, Iya, tergantung kasusnya. Kalau kasusnya bisa langsung diselesaikan, maka langsung diselesaikan gitu ya Pak ya. Iya. Tapi kalau memerlukan data lebih, maka akan membutuhkan waktu gitu ya Pak ya. Oke, baik Pak. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, kita adalah tim, kita adalah organisasi yang didasari oleh prinsip kebersamaan. Jadi ketika ada kasus-kasus yang kita hadapi dan itu sulit untuk diputuskan, maka sharing dengan tim atau coaching dengan tim itu merupakan sebuah keharusan. Walaupun akhirnya kita harus memilih hasil sharing itu, kita harus menentukan pilihan dari ide-ide yang masuk itu apa. Jadi itu. Oke, baik Pak. Berarti butuhnya tim di sini ya Pak ya dalam untuk mengambil sebuah keputusan tersebut. Baik Pak, ini terakhir Pak, dari semua nih apa yang telah Bapak sampaikan, pengalaman Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dalam mengambil keputusan dilema etika? Iya, kasus-kasus yang saya hadapi dan sifatnya dilema etika itu banyak memberikan pembelajaran untuk kita semua, khusus untuk saya. Menghadapi kasus-kasus yang seperti itu, di sanalah saya bisa paham, di situ kita bisa paham bahwa tidak semua kebenaran itu berdampak baik bagi semua orang. Nah, gitu. Jadi tidak semua kebenaran itu berdampak baik bagi semua orang. Karenanya kita memang harus memilih mana yang dampaknya lebih luas, mana yang dampak dari sisi pengaruh waktunya lebih lama. Lebih luas siapa saja yang terjangkau dan waktunya lebih panjang. Kan tadi garis bawahnya semua baik, maka tidak semua yang baik itu berdampak baik bagi semua orang dan dalam waktu yang panjang. Jadi kita harus memilih itu. Oke, baik, luar biasa nih Pak. Saya belajar dari Bapak nih, tidak semua yang baik itu berdampak baik ya Pak ya. Dan juga kita harus memikirkan dampak ke depannya itu yang lebih panjang manfaatnya. Benar. Oke, baik Pak, wawancara kita telah selesai. Terima kasih banyak nih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan dari pengalaman Bapak dapat menjadi pembelajaran bagi kami, khususnya saya dalam mengambil sebuah keputusan. Siap. Terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Mohon izin nih Pak, minta waktunya sebentar. Kami CGP Angkatan 7 Kota Medan ada tugas mewawancarai kepala sekolah mengenai dilema etika dan rujukan moral. Bersedia Pak ya? Siap. Oke, langsung saja kita mulai Pak ya. Gini Pak, seperti yang kita ketahui ya Pak ya, mengenai dilema etika dan rujukan moral. Di mana dilema etika itu sebuah situasi di mana keduanya benar dengan benar, tapi bertentangan dalam mengambil keputusan. Sedangkan rujukan moral, situasi ketika dihadapkan pada benar dan salah ketika mengambil keputusan. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Kalau dikatakan untuk mengidentifikasi, pertama kita kumpulkan dulu data, kemudian cek faktanya di lapangan. Setelah mencari data dan fakta, apakah kasusnya ini benar lawan benar atau benar lawan salah gitu. Begitu ya Pak ya. Jadi pertama kumpulkan data dulu, kemudian memvalidasinya seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita?
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, jadi yang kita lakukan dalam pengambilan keputusan ini yaitu merujuk kepada peraturan yang ada dulu di sekolah, ya kan? Kemudian menimbang dampaknya dari sebuah keputusan itu baik atau tidak, kemudian dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang. Tentu akan ada merujuk pada jangka-jangka waktu tertentu ini, gitulah. Oh, baik Pak, berarti merujuk pada peraturan yang di sekolah gitu ya Pak ya. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, jadi langkah-langkahnya yaitu yang pertama mengumpulkan data, kemudian ada investigasi, kemudian merujuk kepada peraturan yang ada di sekolah. Setelah data ini dikumpulkan semua dan diinvestigasi, kemudian kita akan menimbang lagi bagaimana dampak daripada keputusan ini jika diambil dalam jangka pendek atau jangka panjang nantinya. Itulah. Oke, baik Pak. Berarti tetap mengumpulkan data dan menginvestigasinya ya Pak ya, dan memikirkan dampak untuk ke depan ya Pak ya. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi yang paling efektif selama ini kita lakukan adalah data dan fakta ya. Jadi kita kumpulkan data, kita cek faktanya benar atau tidak, itulah. Jadi itulah yang paling efektif kita anggap. Oke, baik Pak. Berarti mengumpulkan data dan fakta. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi tantangannya adalah saat kita dalam mengambil keputusan ini, ada nanti saatnya di mana orang tua ini kurang berkenan dengan hasil keputusan kita, gitulah. Jadi apapun yang sudah kita putuskan, kita rapatkan karena keputusan ini mungkin pahit kan begitu, akan ada nanti dari orang tua siswa yang kecewa dengan ataupun tidak setuju dengan keputusan tersebut. Oke, berarti itu tantangannya Pak ya, ketika sudah diputuskan tapi masih ada pihak yang tidak sepakat dengan keputusan tersebut. Baik Pak, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, jadi dalam penyelesaian kasus-kasus seperti ini, kalau misalnya kita timbang dulu apakah ringan, sedang atau berat. Kalau ringan mungkin bisa diselesaikan di tempat, kalau sedang mungkin bisa tidak begitu lama, tapi kalau berat dia harus mengumpulkan beberapa pihak. Oke, baik Pak. Berarti tergantung kasusnya Pak ya. Kalau bisa langsung diselesaikan, tapi kalau butuh data yang lebih gitu ya Pak ya, menunggu beberapa hari seperti itu. Baik Pak. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi faktor-faktor yang mempermudah kita sehingga ada filter-filter yang kita anggap bisa membantu kita dalam pengambilan keputusan, yaitu merujuk pada peraturan yang ada di sekolah. Kemudian di sekolah kita kan ada 7 nilai dasar yayasan, kemudian ada juga budaya-budaya yang harus kita terapkan di sekolah, itulah. Berarti itu ya Pak ya, faktor-faktor itu tadi ya, ada peraturan yang di sekolah, juga ada 7 nilai dasar yayasan ya Pak ya, di perguruan kita ya Pak ya. Baik Pak, nah untuk terakhir ini Pak, dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi ini, apa yang dapat Bapak ambil pelajaran dan pengalamannya tentang keputusan dilema etika Pak? Jadi dalam pengambilan keputusan ini memang harus banyak pertimbangan yang mana pertimbangan ini pun merujuk kepada peraturan-peraturan yang ada di sekolah sehingga tidak merugikan pihak manapun. Jadi
Jadi terkesan keputusan ini memang adalah keputusan yang tepat gitu ya. Oke, baik. Berarti dalam mengambil keputusan harus memperhatikan banyak hal gitu ya Pak ya. Oke. Dan juga merujuk pada peraturan yang ada di sekolah. Baik Pak, terima kasih Pak. Wawancara kita telah selesai. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan dapat menjadi pelajaran dan pengalaman untuk kami, khususnya bagi saya dalam mengambil keputusan. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.